Baik, kita lanjutkan dengan latihan 6.4 ya dari buku paket Matematika SMA kelas 10 Kurikulum Merdeka halaman 160. Nah, soal nomor 1, keuntungan penjualan biskuit sebagai fungsi dari jumlah produksi. Fx sama dengan minus 80x kuadrat plus 480x dikurangi 540. Jadi, X di sini menyatakan jumlah produksi biskuit. Ya, banyaknya biskuit yang diproduksi. Kemudian keuntungan penjualan biskuit dinyatakan oleh Fx. Nah, ada 3 soal ya, 3 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang A, buatlah tabelnya dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 50. Artinya nanti kita diminta untuk menghitung F0, F1, F2, F3 sampai F50 ya. Coba kita kerjakan di sini ya. Mungkin tidak semuanya kita hitung, hanya beberapa saja karena kalau kita hitung semua ini akan panjang sekali ya Dek ya. Harapan saya nanti adik-adik bisa melakukan sendiri ketika adik-adik sudah tahu caranya. Oke, contoh untuk X sama dengan 0. Berarti caranya adalah nilai X di sini kita ganti, kita masukkan ya, sama dengan 0. Nah, maka kita dapatkan F0 sama dengan negatif 80 kali 0 kuadrat ditambah 480 kali 0 dikurangi 540. Atau sebenarnya ya Dek ya, untuk X sama dengan 0 ya, khusus X sama dengan 0. Nah, ketika kita mencari F0 itu berarti sama saja dengan mencari perpotongan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Nah, tanpa perlu dihitung, sebenarnya nanti hasilnya itu pasti sama dengan min 540. Jadi kalau di video sebelumnya ini telah kita bahas ya, bentuk umum fungsi kuadrat, Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Nah, fungsi kuadratnya kan seperti ini, ya kan? Berarti nanti A-nya min 80, B-nya 480, nah C-nya minus 540. Artinya nanti perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu Y pasti ada di koordinat 0, minus 540. X-nya 0, Y-nya minus 540. Ya. Atau kalau kita hitung secara manual seperti ini, hasilnya ya sama saja. Ini 0 ditambah 0 dikurang 540 sama dengan negatif 540. Nah, ini sekedar mengingatkan saja. Ya, Dek ya. Oke, selanjutnya kita akan cari untuk X sama dengan 1. F1 sama dengan minus 80 kali 1 kuadrat ditambah 480 kali 1 dikurangi 540. Min 80 ditambah 480 sama dengan 400. 400 dikurang 540 sama dengan minus 140. Nah, oh ya, ini kalau kita berbicara tentang keuntungan. Ya Dek ya, keuntungan dinyatakan oleh Fx. Kalau di sini tandanya negatif, ini artinya masih rugi ya, belum untung. Nah, nanti kalau positif itu berarti dikatakan memperoleh keuntungan. Kita coba lagi ya. X sama dengan 2. Kita hitung apakah ini sudah positif ataukah masih negatif. F2 sama dengan negatif 80 kali 2 kuadrat ditambah 480 kali 2 dikurangi 540 ya. Ini 4 kali min 80 minus 320. 480 kali 2 960 dikurangi 540. Min 320 minus 540 sama dengan minus 860. 960 minus 860 sama dengan, nah ini plus 100 ya. Ternyata ketika jumlah produksinya atau X-nya sama dengan 2, baru diperoleh keuntungan sebesar 100. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, jelas ya. Nah, ini silakan dilanjutkan sendiri. Dan seterusnya sampai X sama dengan 50. Ya, caranya seperti ini. Oh ya, di sini kan perintahnya buatlah tabelnya. Nah, tinggal pindah aja ini ya. Dalam tabel, jadi misalkan di sini ada X, sampingnya Fx, kemudian ini kita buat garis seperti ini. Nah, ketika X sama dengan 0, F0-nya kan minus 540. Ketika X-nya 1, F1 sama dengan minus 140. Ketika X-nya 2, F2 sama dengan plus 100. Dan seterusnya dan seterusnya ya. Oke, jelas ya? Baik, pertanyaan yang kedua yang B, gambarkan grafiknya. Nah, untuk menggambar grafik ya bisa kita lakukan secara manual. Ini kita plot. Jadi kalau Fx ini kan menyatakan Y. Nah, Fx itu adalah Y. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya minus 540, artinya kita punya koordinat 0, minus 540. 0, minus 540.
Jadi kalau fungsi kuadrat di gambar itu pasti berupa parabola. Nah, parabola tersebut pasti melalui titik koordinat 0, minus 540. Jadi ya. Lalu koordinat yang kedua berdasarkan tabel ini ya, 1, minus 140. Koordinat yang ketiga nanti 2, 100 dan seterusnya. Nah, tinggal diplot dalam sebuah koordinat kartesius, kemudian dihubungkan dengan garis, pasti nanti akan membentuk parabola. Ya. Nah, ini kalau kita amati nanti parabolanya pasti terbuka ke bawah. Jadi naik maksimum kemudian turun kembali ya, parabolanya menghadap ke bawah. Ini kan naik minus 540, minus 140, 100, nanti naik lagi, kemudian mencapai nilai maksimum, kemudian berangsur-angsur turun kembali ke bawah ya. Itu kalau kita lakukan secara manual. Atau kita bisa menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra ya. Di video ini supaya cepat saya menggunakan aplikasi GeoGebra ya secara online. Nanti bentuk grafiknya itu akan seperti ini ya. Jadi di sini ada titik A, titik B ini menyatakan perpotongan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X ya. Kemudian titik C di sini menyatakan nilai maksimumnya atau titik ekstrimnya ya, sekian koma sekian. Nah, kalau di aplikasi ini enak sekali ya, sudah ada informasi di sini. Jadi titik A koordinatnya 1,5,0, titik B koordinatnya 4,5,0 ya, tanpa perlu repot-repot menghitung. Kemudian titik C ya, ini titik ekstrim, titik puncak ya Dek ya, ada di koordinat 3,180. Kemudian titik D ini nggak kelihatan ya di bawah sana, ini saya potong. Menyatakan koordinat perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu Y. Nah, ada di koordinat 0, minus 540. Tadi juga sudah kita hitung ya. Ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan minus 540. Nah, ini sudah terbukti ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuktikan apakah titik A, titik B, titik C koordinatnya seperti ini ya. Caranya begini. Jadi ini untuk pertanyaan yang B ya. Jadi untuk menggambar grafik, langkah awal adalah kita boleh melakukan perhitungan secara manual seperti ini. Kita buat tabel ya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 50. Ini contohnya yang ada di soal. Atau kita langsung mencari perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu X ya. Perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu X itu artinya fx kita buat sama dengan 0. Nah, 0 sama dengan minus 80 X kuadrat ditambah 480X dikurang 540. Nah, dari sini kita cari akar-akarnya ya. Bisa menggunakan faktorisasi. Nah, kita buat kurung-kurung seperti ini. Masih ingat ya? Ini sudah kita bahas di awal-awal materi ya, Dek ya. Atau menggunakan cara kuadrat sempurna. Atau bisa juga menggunakan rumus ABC ya. Di video ini kita akan coba menggunakan rumus ABC. Jadi ini saya hapus dulu. Kemudian ini kita sederhanakan ya, nolnya kan bisa dicoret. Nah, ini nolnya bisa dicoret ya, seperti ini. Kemudian ini kan min 8x kuadrat plus 48x minus 54 ya. Ini enaknya kita bagi dengan min 2. Nah, ini kalau kita bagi dengan min 2 gitu ya, maka nanti kita akan dapatkan 0 ya, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi min 2 harus adil ya, sama dengan 4x kuadrat ditambah minus ya kan, plus dibagi minus itu kan minus. Nah, ini. Minus 24x plus 27. Ini kenapa kok dibagi dengan min 2? Kenapa kok dibagi dengan bilangan negatif ya? Supaya depannya x kuadrat ini tandanya bukan lagi negatif menjadi positif. Nah, seperti ini ya. Lebih enak kalau di sini tandanya adalah positif ya. Oke, artinya nanti A-nya sama dengan 4, B-nya min 24, C-nya 27. Nah, tinggal kita gunakan rumus ABC ya. Mungkin saya bersihkan dulu. Masih ingat ya rumus ABC ya, Dek ya. Jadi X1 titik 2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, ini hukumnya wajib untuk dihafalkan ya. Karena tidak hanya dipakai di matematika.
ada kalanya nanti dipakai untuk mengerjakan soal fisika, ya Dek ya. Tentunya yang berkaitan dengan bentuk kuadrat atau fungsi kuadrat seperti ini. Oke, tadi A-nya sama dengan berapa? 4 ya. A-nya 4, lalu B-nya tadi berapa? Coba saya pindah aja ya. B-nya min 24, C-nya 27. Ya, B-nya min 24, C-nya sama dengan 27. Baik, sekarang kita akan menghitung X1.2. Min B, minus ketemu minus, jadinya plus ya, plus 24. Plus minus akar B kuadrat minus 24 dikuadratkan sama dengan 576 ya. Dikurang 4AC berarti dikurangi 4 kali 4 C-nya 27. Nah, seperti ini. Per ya 2 kali A, 2 kali 4. 24 plus minus, nah ini kita pakai kalkulator aja ya supaya cepat. 4 kali 4 itu 16. Lalu 16 kali 27, 432. Kemudian 576 dikurangi 432. Itu hasilnya adalah 144. Nah, ini angkanya cantik ini ya. Akar 144 itu kan sama dengan 12. Ya kan? 2 kali 4 ini 8. Maka nanti kita akan dapatkan 24 plus minus 12 per 8. Nah, artinya nanti kita punya X1 dan X2. Ya kan? Untuk X1 kita ambil nilai positifnya 24 plus 12 per 8. Untuk X2 kita ambil nilai negatifnya. Ini per 8 ya, tinggal dihitung. 36 per 8. Kalau ini berapa? 24 dikurang 12 itu sama dengan 12 per 8. Coba kita sederhanakan ya. 36 dengan 8 berarti sama-sama habis dibagi dengan 4. Ini 9, ini 2. Ini juga sama ya, bisa dibagi 4. Berarti ini 3, yang ini 2. Oke, 9 per 2 ini sama dengan 4,5. 3 per 2 sama dengan 1,5 ya. Nah, ini cocok ya Dek ya. Jadi kalau dihitung manual, X1-nya 4,5, X2-nya 1,5. Secara aplikasi juga sama, ya kan? Jadi X1-nya, nah yang ini 1,5, X2-nya sama dengan 4,5. Lalu digambar di sini. Kemudian kita akan mencoba menghitung koordinat titik puncak, ya. Koordinat titik puncak itu terdiri dari sumbu simetri. Jadi kalau sumbu simetri itu adalah persamaan garis lurus seperti ini. Ya. Persamaan garis lurus X sama dengan sekian yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua daerah kiri dan kanan yang sama luasnya. Nah, sebelah sini sama luasnya dengan sebelah sini. Kalau dari aplikasi kita tahu bahwa nilai X-nya itu pasti sama dengan 3 yang ini. Nah, kita akan coba buktikan ya. Rumus yang kita gunakan adalah X sama dengan minus B per 2A. Ini juga harus diingat-ingat. Ya, ini adalah rumus untuk menghitung persamaan sumbu simetri. Ya, jadi ini persamaan sumbu simetri. Saya tulis saja ya supaya enak dipakai belajar. Nah, X sama dengan minus B. Minus ketemu minus hasilnya plus. Berarti plus 24 dibagi 2 kali 4 ya, 2A. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Ya, cocok ya. Jadi X-nya sama dengan 3. Nah, persamaan sumbu simetrinya ada di X sama dengan 3. Lalu untuk menghitung nilai Y-nya, nah nilai Y berarti tinggal kita masukkan ke dalam fungsi kuadrat yang diketahui di soal, ya kan? Fx tadi itu kan sama dengan minus 80 kali X kuadrat. Ya, atau langsung aja ini F3. Nah, jadi ini F3 minus 80 kali 3 kuadrat, kemudian ditambah 48 kali 3 dikurangi 540 ya. 9 kali min 80 minus 720. 48 kalau kita kalikan dengan sebentar, ini 480 ya. Nah, ini 480. Jadi ini saya hapus dulu ya. Jadi 480
Nah, ini baru dikalikan dengan 3. 480 kalau kita kalikan dengan 3 ya. Saya pakai kalkulator ini. Hasilnya adalah 1440. Kemudian dikurangi dengan 540 ya, coba kita hitung. Min 720 ditambah 1440 dikurang 540, hasilnya adalah 180. Nah, sama ya kan, sama dengan perhitungan dari aplikasi. Nah, ini. Jadi ketika X-nya 3, Y-nya 180. Koordinat titik puncaknya adalah 3,180. Nah, sama dengan yang ini. Ya, jelas ya, Dek ya. Oke. Selanjutnya kita bahas yang C. Tentukan keuntungan maksimum. Nah, ini gampang ya. Dari grafik kita tahu bahwa titik C ya ini merupakan titik ekstrim atau titik puncaknya ada di sini. Koordinatnya ada di 3,180. Artinya jumlah produksinya 3, keuntungannya 180. Nah, ini yang paling besar ya, keuntungan maksimumnya ada di sini. Nah, ini dari grafik. Atau dari menggunakan hasil perhitungan yang tadi. Nah, yang ini kita juga bisa peroleh bahwa keuntungan maksimum ya, keuntungan maksimum berarti yang C. Keuntungan maksimum sama dengan F3 yaitu 180. Nah, caranya kira-kira seperti ini ya. Oke, jadi untuk menggambar grafik sekali lagi bisa menggunakan cara manual, dibuat tabelnya seperti ini ya, atau menggunakan aplikasi GeoGebra ya, atau adik-adik mencari terlebih dahulu paling tidak perpotongan dengan sumbu X ya, kemudian perpotongan dengan sumbu Y ada di koordinat 0, C ya. Lalu titik puncaknya juga kita cari dulu. Nah, kemudian kita buat sketsanya seperti ini. Nah, caranya seperti itu. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Untuk pembahasan soal yang lain, silakan dicermati di playlist. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.